Salam, selamat malam sahabat terkasih. Puji syukur kepada Tuhan karena atas kasih karunia-Nya kita telah melewati hari ini. Apapun yang telah kita alami, baik sukacita maupun pergumulan, malam ini kita datang kembali kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Mungkin hari ini kita sudah bekerja keras, tapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. Mungkin kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, namun jawaban belum datang. Bahkan mungkin muncul pertanyaan dalam hati, Tuhan, sampai kapan aku harus menunggu? Jika itu yang sedang kita alami, firman Tuhan malam ini membawa penghiburan yang indah. Mari kita membaca bersama Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Sahabat terkasih, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber terang dan perlindungan bagi setiap anaknya. Dia bukan Bapa yang senang melihat kita hidup dalam ketakutan atau keputusasaan. Sebaliknya, Dia adalah Allah yang penuh kasih, yang menyediakan apa yang terbaik menurut waktu dan kehendaknya. Namun seringkali kita mengukur berkat hanya dari apa yang tampak di depan mata. Kita berpikir bahwa berkat berarti uang yang banyak, jabatan yang tinggi, atau keberhasilan yang cepat. Padahal berkat Tuhan jauh lebih luas. Berkatnya bisa berupa kesehatan yang masih kita miliki. Berkatnya bisa berupa keluarga yang mengasihi kita. Berkatnya bisa berupa damai sejahtera di tengah badai kehidupan. Bahkan kekuatan untuk bangun dan menjalani hari ini pun adalah anugerah dari Tuhan. Sahabat terkasih, ada seorang pemuda baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan. Ia bukan lulusan universitas ternama dan tidak memiliki banyak pengalaman. Gajinya pun tidak besar. Meski demikian, ia bertekad bekerja dengan jujur dan memberikan yang terbaik setiap hari. Beberapa teman menganggapnya terlalu serius. Mereka berkata, "Untuk apa bekerja sepenuh hati? Gajimu juga tidak besar." Namun pemuda itu hanya tersenyum. Ia percaya bahwa bekerja dengan sungguh-sungguh adalah bentuk tanggung jawabnya kepada Tuhan. Setiap pagi sebelum berangkat, ia selalu berdoa, "Tuhan, aku tidak tahu bagaimana masa depanku, tetapi aku percaya Engkau melihat setiap usaha yang kulakukan." Hampir 2 tahun berlalu. Tidak ada kenaikan jabatan yang berarti. Kadang ia juga merasa lelah. Namun ia tetap memilih jujur, tetap disiplin, dan tetap rendah hati. Suatu hari pemilik perusahaan harus menjalani perawatan di rumah sakit untuk beberapa waktu. Sebelum pergi, ia memanggil pemuda itu. "Aku sudah memperhatikan caramu bekerja selama ini. Bukan hanya hasil kerjamu yang baik, tetapi aku melihat kejujuranmu. Aku ingin mempercayakan pengelolaan perusahaan ini kepadamu, sementara aku tidak ada." Pemuda itu terkejut. Ia tidak pernah meminta posisi itu, apalagi mengejarnya. Ia hanya berusaha setia pada pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Dalam perjalanan pulang, ia mengucap syukur kepada Tuhan. Saat itulah ia menyadari bahwa selama ini Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya. Tuhan sedang membentuk karakternya terlebih dahulu sebelum mempercayakan berkat yang lebih besar. Sahabat terkasih, seringkali kita ingin berkat datang secepat mungkin. Namun Tuhan lebih dulu mempersiapkan hati kita agar mampu mengelola berkat itu dengan benar. Apa yang terasa seperti penundaan, seringkali justru merupakan proses yang sedang Tuhan kerjakan demi kebaikan kita.
Sahabat terkasih, firman Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa hidup orang percaya akan selalu bebas dari kesulitan. Sebaliknya, Alkitab mengajarkan bahwa dalam setiap musim kehidupan, Tuhan tetap menyertai umat-Nya. Janji Tuhan dalam Mazmur 84 bukanlah bahwa kita akan langsung memperoleh semua yang kita inginkan. Janjinya adalah bahwa Dia tidak akan menahan kebaikan bagi orang yang hidup dekat dengannya. Kadang kebaikan itu datang dalam bentuk jawaban doa yang kita nantikan. Kadang datang dalam bentuk perlindungan dari bahaya yang tidak kita sadari. Kadang berupa hikmat untuk mengambil keputusan yang benar. Dan tidak jarang, kebaikan Tuhan hadir melalui proses yang membentuk karakter kita menjadi lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih bergantung kepadanya. Bukankah kita sering melihat ke belakang dan baru menyadari bahwa apa yang dahulu kita anggap sebagai penundaan ternyata justru menjadi berkat? Tuhan mengetahui waktu yang terbaik. Dia tidak pernah terlambat. Dia juga tidak pernah memberikan sesuatu sebelum kita siap menerimanya. Sahabat terkasih, jika malam ini kita masih menunggu jawaban doa, jangan kehilangan pengharapan. Jika kita masih bekerja keras tanpa melihat hasil yang besar, tetaplah setia. Jika kita merasa usaha belum dihargai, jangan berhenti melakukan yang baik. Percayalah, Tuhan melihat setiap langkah yang kita tempuh. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada air mata yang diabaikan. Tidak ada kesetiaan yang luput dari perhatiannya. Sebelum kita memejamkan mata malam ini, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Percayalah bahwa Dia sedang bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Dan pada waktunya yang sempurna, kita akan memahami bahwa selama ini Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya bagi kita. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita malam ini, memberikan ketenangan untuk beristirahat dan pengharapan baru untuk menyambut hari esok. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan malam ini. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau menjadi matahari yang menerangi jalan kami dan perisai yang melindungi kehidupan kami. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah menahan kebaikan bagi setiap orang yang hidup berharap kepadamu. Bapa, jika saat ini ada di antara kami yang sedang menantikan jawaban doa, kuatkanlah hati kami agar tetap percaya kepada waktu-Mu yang sempurna. Jangan biarkan kami menjadi tawar hati atau kehilangan pengharapan karena keadaan yang belum berubah. Ajarlah kami untuk tetap setia melakukan yang benar, tetap tekun bekerja, dan tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bentuklah karakter kami agar semakin serupa dengan Kristus, sehingga ketika berkat-Mu dinyatakan, kami dapat mengelolanya dengan bijaksana dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Berikan kami istirahat yang tenang, jauhkan kami dari rasa takut dan kekhawatiran, serta penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah ketika kami membuka mata esok pagi, kami memiliki kekuatan dan pengharapan yang baru untuk menjalani hari bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita dan memberikan ketenangan sepanjang malam ini. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.